Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Sarifah Nurlailah dengan nomor insuk mahasiswa 858127638. Dalam video ini saya akan membahas pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus pada proses lahirnya Pancasila melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Mari kita telusuri bagaimana dasar negara Indonesia lahir dari semangat persatuan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Ia bukan hanya rumusan nilai, tetapi juga cerminan jati diri bangsa. Namun, Pancasila tidak lahir dalam sekejap. Ia lahir dari perdebatan, refleksi, dan kompromi para tokoh bangsa yang berbeda latar belakang. Sebagai generasi muda, kita perlu memahami proses tersebut agar bisa menghargai arti perjuangan dan makna persatuan yang terkandung di dalamnya. Menjelang kemerdekaan, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 29 April 1945. Badan ini bertugas merancang dasar negara dan konstitusi bagi Indonesia merdeka. Di forum inilah muncul berbagai gagasan dari tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin yang masing-masing memberikan pandangan tentang dasar negara Indonesia. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Tiga tokoh utama menyampaikan gagasannya, dan puncaknya pada tanggal 1 Juni, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila. 5 sila yang ia rumuskan mencerminkan nilai universal: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sejak saat itu, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Usai sidang pertama, dibentuk Panitia 9 yang beranggotakan tokoh dari berbagai golongan. Panitia ini menyusun Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang menjadi rumusan awal pembukaan UUD 1945. Piagam ini memuat sila pertama, ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini menunjukkan semangat kompromi luhur antara nasionalis dan Islam demi menjaga persatuan bangsa Indonesia. Sidang kedua BPUPKI berlangsung dari 10 hingga 16 Juli 1945. Fokus pembahasan adalah rancangan Undang-Undang Dasar dan memperkuat posisi Pancasila dalam pembukaan UUD. Setelah sidang selesai, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan secara resmi. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang penting pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini, UUD 1945 disahkan dan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sidang ini juga menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Proses lahirnya Pancasila mencerminkan nilai luhur bangsa, musyawarah, toleransi, dan persatuan. Para pendiri bangsa mampu mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Dari proses ini, kita belajar bahwa dasar negara Indonesia tidak hanya hasil pemikiran politik, tetapi juga lahir dari jiwa dan budaya bangsa sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus meneladani semangat para pendiri bangsa. Pancasila adalah kompas moral yang membimbing kita di tengah arus globalisasi dan tantangan digital. Mari hidupkan kembali nilai gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air dalam setiap tindakan kita.
Dengan begitu, semangat Pancasila akan terus hidup di hati generasi muda Indonesia. Dari sejarah lahirnya Pancasila, kita belajar arti sejati persatuan dan kebangsaan. Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk dihayati dan diamalkan. Mari wujudkan nilai-nilainya dalam kehidupan nyata, demi Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadaban. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.